103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. Ya, Devemannya kita balik lagi di Inspirasi dan Mandiri, sesi ngopi sehat, ngobrol psikologi dan kesehatan. Ini kita sudah terhubung via sambungan meeting dengan Mbak Herlina. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, Mbak. Waduh, cerah banget sih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Gimana Mbak Nurul? Sehat? Alhamdulillah, aku sehat, Mbak. Kalau Mbak Herlina apa kabar nih? Sehat, ceria, selalu sumringah. Wah, Ijo-ijo nih. hijau ya? Dalam rangka apa? Bukan go green kan? Oh, bukan. Oh, bisa juga ya. Bisa juga ya. Oke, Devemani seperti biasa nanti yang punya pertanyaan terkait dengan tema kita pagi ini bisa langsung kirimkan ke WhatsApp ya Mbak Herlina. WhatsApp Iya, kita betul. nomornya masih sama, belum ganti. Ke nomor 0811991034. Oke, Mbak Herlina, kita lanjut lagi balik ke tema kita nih Iya. tentang pantang menyerah, goodbye, putus asa. Ini aku mau tanya dulu nih sama Mbak Herlina. Iya. Apa sih Iya. Mbak yang dimaksud dengan putus asa? Ini dalam pandangan psikologi dulu. Silakan, Mbak. Oke, makasih Mbak Nurul. Devemania, semoga ceria, sumringah selalu. Jangan lupa salam 4S, selalu senyum, sehat, dan semangat. Oke. Oke, Devemania. Apakah di antara kalian atau kerabat kalian tuh pernah mengalami kondisi hidup seperti robot? Nah, jalani aja kehidupan, terus jalani semua aktivitas ya, terus tapi nggak ada rasa, nggak ada gairah, flat gitu aja ya, nggak ada emosi yang greget ya, sampai di titik akhirnya yang lama kelamaan nggak sadar bahwa kalian tuh udah hilang interest atau hilang minat terhadap hal apapun dan nggak tahu lagi mesti ngapain. Terus nyerah gitu aja dengan keadaan ya. Lalu seperti nggak punya lagi harapan untuk hidup, sampai-sampai nggak mau lagi melakukan hal apapun untuk mencari tahu segala solusi dalam kehidupannya. Juga merasa yakin bahwa nggak ada seorang pun yang bisa membantunya. Nah, kalau DFM Mania sudah mengalami sikon seperti ini, hati-hati ya. Karena semua itu merupakan ciri-ciri kalian sudah diambang keputusasaan ya. Jadi apa sebenarnya itu putus asa dalam pandangan psikologi? Nah, putus asa itu ternyata merupakan salah satu bentuk emosi, Mbak Nurul. Ya, Oke. banyak orang mengira itu bahwa emosi itu marah. Oh, lu jangan emosian dong, gitu ya. Lu jangan marah dong. Padahal nggak cuma itu aja. Jadi emosi itu ada emosi yang positif, ya. Ada juga emosi yang negatif. Kalau emosi positif itu seperti ceria, ya, gembira. Cinta itu juga termasuk emosi yang positif, lalu optimis ya. Nah, kalau emosi yang negatif selain marah ya, dia sedih, cemas, was-was, takut, nggak tenang. Nah, dan salah satunya adalah putus asa ini. Jadi Ya. putus asa itu adalah perasaan yang ditandai oleh kurangnya harapan, kurangnya optimisme. Jadi bawaan diri itu selalu pesimis saja ya. Terus kurang atau bahkan nggak ada lagi minat atau gairah atau ketertarikan akan suatu hal. Nah, seseorang yang udah mengalami kondisi putus asa ini ya seringkali dia udah menyerah dengan keyakinannya untuk berubah menjadi lebih baik atau lebih sukses di masa depannya. Jadi udah nggak punya harapan lagi dan akibat dari emosi putus asa ini jadi mempengaruhi cara pandang dia gitu. Jadi seorang itu merasa nggak ada dia nggak mampu lagi bisa nolong dirinya, nggak ada orang lain lagi yang bisa nolong dirinya, nggak ada solusi lagi dari permasalahannya, nggak ada masa depan yang sukses buat dirinya. Jadi bawaannya udah negative thinking, bawaannya udah pesimis. Nah, jadi kesimpulannya putus asa itu adalah putusnya harapan, hilang harapan seseorang akibat dirinya nggak mau terima atau bahkan dia nggak siap menerima berbagai masalah yang dihadapi dalam kehidupannya. Nah, seperti itu Mbak Nurul. Oke, Panjang ya? iya panjang. Tapi aku dapat sih poinnya. Tadi Iya, Mbak iya, iya. Herlina bilang kalau misalkan Hmm, putus asa itu memang sebuah hmm. emosi. Tapi Iya, apakah emosi kemudian dia, negatif. Hmm. apakah kemudian dia itu termasuk penyakit mental atau penyakit psikis? Itu Mbak. Hmm, itu pastinya iya ya. Mm-mm. Dia termasuk putus asa itu termasuk penyakit psikis atau dikategorikan sebagai penyakit mental. Karena putus asa itu adalah gejala awal dari berbagai masalah perilaku dan kondisi kesehatan mental Mm-mm. seseorang. Ya, Mm-mm. seperti gangguan kecemasan atau Iya. anxiety disorder. Lalu ada bipolar, gangguan Mm-mm. makan seperti bulimia, anoreksia,
kecanduan obat-obatan hingga perilaku suicide atau bunuh diri ya. Mm-mm. Dan juga ada stres pasca trauma. Nah, seperti yang tadi udah saya sebutkan bahwa putus asa merupakan salah satu emosi yang negatif. Jadi, kalau nggak segera diatasi dengan baik, putus asa yang terus-menerus selain akan mengganggu aktivitas individu yang bersangkutan, Mm. dia juga dapat menyebabkan stres ya, yang berakhir pada depresi. Jadi stres yang berkepanjangan, stres yang terus-menerus tiada henti akhirnya mengakibatkan depresi. Dari depresi akhirnya maaf-maaf sakit jiwa alias gokil. Jadi putus asa merupakan salah satu gejala depresi dan pastinya termasuk penyakit psikis atau penyakit mental. Oke, Itu, berarti justru Mbak. dia merupakan gejala Hmm. awal ya, Mbak ya. Iya, betul. Wah, Dan gejala awal yang mengakibatkan berbagai tadi penyakit-penyakit mental. mm-mm, mm-mm. Jadi Ya, kalau udah yang mengalami penyakit mental itu kayak bipolar gitu ya, anxiety disorder, pasti dia awalnya karena gara putus asa. mm-mm, mm. Bisa jadi penyebab Mm-mm. awalnya itu ya, Mbak ya. Tapi Betul. sebegitu, Mm. katakanlah sebegitu mengerikannya ya, Mbak ya, putus asa ini bisa berlanjut dengan Mm-mm. penyakit Mm. mental. Kira-kira kapan sih, Betul. Mbak, seseorang itu bisa dikatakan putus asa? Nah, jadi setiap orang itu pastinya kan punya impian ya, Mbak ya. Mm-mm, Setiap orang itu punya harapan, punya keinginan. Nah, lalu nggak tercapai, alias dia gagal mencapai apa yang diharapkannya. mhm, Akhirnya dia merasa nggak ada lagi nih kemungkinan bisa mencapai harapan atau mencapai apa yang diinginkan. Lalu mhm, akhirnya dia timbullah kecil hati. Dia nggak puas dengan apa yang diinginkannya. Ditambah lagi seseorang yang putus asa ini berada dalam situasi yang sulit ya, atau mengalami misalkan peristiwa yang kurang baik, seperti misalkan mengalami masalah finansial, lagi mhm, jobless, lagi nganggur misalnya gitu ya. Terus misalkan ya apa memiliki penyakit kronis atau bahkan mengalami kekerasan atau pelecehan seksual misalnya kayak gitu ya. Nah, dengan sikon semua ini akhirnya timbul yang namanya keputusasaan ya. Ya ini kondisi di mana seseorang merasa gagal ya dalam meraih apa yang diinginkan. Dia merasa tidak memiliki kemampuan apapun lagi, baik kemampuan fisik, kemampuan mental, psikis, maupun pemikiran gitu. mhm. Lalu nyerah gitu aja dan akhirnya putus asa, langsung pesimis dan merasa nggak ada lagi jalan keluar atau apapun solusi untuk permasalahan yang dihadapinya. Gitu, Mbak. Jadi di saat itulah seseorang bisa dikatakan putus asa ya, Mbak ya. Betul, ya udah ada kegagalan dan dia merasa gagal dan dia merasa nggak mampu lagi dan tidak memiliki kemampuan apapun dari fisik, mental maupun pikirannya. Apalagi misalkan kalau mengalami masalah finansial ya lebih-lebih lagi dia akan lebih drop Mm. lagi. Begitu. Oke, oke Mbak Erlina, maaf nih tadi telat Eh, masuknya. nggak apa-apa. Gimana Mas Tapi Mas, Ilham? alhamdulillah baik nih. Gini nih Mbak Ya, Erlina, mau nanya yes. juga nih, Mm-mm. bedanya orang putus asa nih dengan yang menyerah nih Mm-mm. Mbak. Itu Mm. kondisi manakah nih Mbak yang lebih baik antara keduanya nih? Orang putus asa apa yang orang menyerah? Beda Ah, nggak sih? simpelnya gini. Kalau orang yang putus asa ya sudah pasti Mm-mm. menyerah. Hmm. Jadi orang yang putus Oke. asa sudah pasti menyerah. Tapi orang yang Mm-mm. menyerah itu belum tentu dia putus asa gitu, Mas. Nah, jadi seperti Oh. yang tadi udah disebutkan di awal bahwa putus asa itu adalah emosi atau perasaan yang ditandai dengan kurangnya harapan. Jadi kalau orang udah putus asa itu dia Mm-mm. kurang harapan, ya merasa gagal, dia kurang optimis dan Mm-mm. juga minim minim banget dengan minat terhadap berbagai hal serta tidak mampu Mm. melihat cara lain dalam usaha mengatasi masalahnya. Gitu. Mm-mm. Sedangkan kalau menyerah, dia mengakui gitu nggak berhasil mencapai sesuatu, tapi masih dalam taraf yang normal secara mental ya, serta masih Mm-mm. memiliki harapan dan keinginan untuk bangkit, untuk maju lagi Mm-mm. gitu. Namun, nah ada tapinya ya, Mm-mm. tetap seorang yang menyerah itu harus tetap didampingi oleh seseorang atau lingkungan yang mendukung untuk mencapai keberhasilannya. Gitu. Oh Jadi gitu. sebenarnya, nah lalu sebenarnya nggak ada nih yang lebih baik di antara putus asa dan menyerah. Karena bila Mm-mm. seseorang udah menyerah, lalu nggak didukung oleh lingkungan atau seseorang yang bisa menemani dia untuk terus survive ya, dia akan dengan mudah jadi putus asa. Nah, jadi lebih Hmm. baik seseorang itu adalah semangat, tidak menyerah dan Semangat. putus asa. Iya gitu. Iya. Berarti Gitu, beda-beda tipis Mas. ya Mbak ya? Beda-beda tipis selama menyerah Heeh, itu masih yang normal ya, sebenarnya dia masih heeh. masih bisa untuk terus di-upgrade gitu ya.
dan Hmm. tetap harus didampingi lingkungan orang yang benar-benar bisa motivasi dia, itu masih aman. Tapi kalau misalnya dia sudah Oh, oke. menyerah gitu ya, lama-lama kalau udah menyerah yang berkepanjangan, nah itu bisa putus asa dengan gampang, dengan mudahnya dia putus asa gitu. Mm-mm. Jadi tetap Wah, ini harus aman. didampingin Hmm. gitu. Oke, oke nih Mbak, ini Ya. apa apa sama juga Mbak Mm-mm. sama namanya putus asa ini dengan kekecewaan. Jadi misalkan kita udah putus asa nih, itu karena dampaknya Mm-mm. karena kita sebelumnya udah pernah kecewa nih sama hal tersebut, Mm-mm. itu melahirkan Mm-mm. putus asa. Apa hal demikian kayak gitu Mbak? Iya, udah pasti. Jadi kecewaan Hmm? itu eh, sahabatan ya, sohiban. Kaitannya erat dengan harapan gitu. Heeh. Ya, jadi ketika seseorang merasa harapan dan ekspektasinya nggak terpenuhi, dia akan mengalami perasaan sedih ya. Nah, sedih ini Mm-mm. adalah Mm-mm. kekecewaan ya. Dari Mm-mm. kecewaan, dia akan merasa gagal meraih apa yang diinginkan. Lalu kecil Oh. hati, Mm-mm. menyerah. Dan menyerah akhirnya nggak didampingi orang yang terdekat yang bisa memotivasi dia untuk bangkit, lalu dia jadi putus asa. Ya, jadi awalnya ada kekecewaan dulu dari putus asa itu. Oke. Kecewaan akan Berarti kondisi yang dia alami, kegagalan yang dia alami. Jadi ada kegagalan, ya udah pasti dia otomatis kecewa karena dia merasa harapan dan ekspektasinya nggak terpenuhi. Lalu dia mm-mm. sedih. Nah, sedih ini adalah jadi dia kecewa, lalu merasa gagal terus dengan nggak bisa meraih apa yang diinginkan, makin kecil hati, makin menyerah, dan akhirnya sampai deh di titik putus asa itu. Gitu. Mm-mm. Jadi memang kecewaan itu awal dari putus asa. Oke, berarti ada sebab dan ada Mm-mm. akibatnya ya. Sebab Betul, kekecewaan, akibatnya menjadi putus asa. betul, Oke, gitu oke. Mas. Oke, Mbak Herlina dan Ya, juga DV Mania. Kita nanti lanjut lagi di segmen berikutnya ya, Mbak ya. Buat ya, DV Mania yang punya pertanyaan sesuai dengan tema kita pagi ini, jangan menyerah, goodbye, putus asa. Bisa langsung aja tanyain ke WhatsApp kita ke nomor 0811 99 10 34. Nanti bakal dijawab sama Mbak Herlina. Sekalian curhat juga boleh ya, oke. DV Mania. Oke, Mbak Herlina, kita lanjut lagi. Tadi kita Ya, udah bahas apa itu putus asa, menyerah. Ini kita mau tahu tentang faktor-faktor apa saja yang bisa menyebabkan seseorang itu menjadi mudah putus asa. Silakan, Mbak. oke, sip. Devemania. Putus asa itu muncul karena rasa pesimis yang dominan ya. Jadi Hmm. rasa pesimis yang kuat ya, alias nggak optimis ya, yang berakibat stres serta berujungnya pada depresi. Jadi faktor-faktor apa aja nih yang menyebabkan soal itu mudah putus asa? Yang pertama adalah kurangnya motivasi. Ya, kalau seseorang itu motivasinya kuat, ya biasanya dia akan punya kekuatan besar untuk memperjuangkan apa yang diinginkan. Ya, ada Hmm. ambisi kuat untuk sukses. Tapi begitu hilang motivasinya, otomatis dia akan kehilangan arah tujuan. Makanya jadi gampang putus asa karena kurangnya atau bahkan nggak ada motivasi. Nah, jadi lalu yang kedua, pengaruh lingkungan. Ya, jadi satu faktor motivasi, yang kedua pengaruh lingkungan. Jadi ketika seseorang berada dalam lingkungan motivasi, sudah bisa dipastikan dia akan memiliki semangat pantang menyerah. Nah, Mm-mm. karena ada dukungan sehingga optimis untuk maju dan sukses. Tapi sebaliknya kalau seseorang berada di lingkungan yang nggak memotivasi dirinya, dia akan bisa merasa terbebani, lalu timbul kekecewaan, lalu timbul stres, timbul lagi putus asa hingga akhirnya depresi gitu. Itu gara-gara faktor lingkungan ya. Ya, nah ketiga adalah faktor kegagalan. Nah, ini adalah faktor yang paling banyak bikin orang mudah putus asa ya. Ketika seseorang tuh dia merasa sudah berjuang ya, sudah mengorbankan banyak hal ya. Namun hal yang dicapai ternyata tidak sesuai dengan harapan ya. Mm-mm. Akhirnya dia merasa lelah ya, dia hayati gitu ya. Lalu akhirnya dia putus asa deh gitu ya, karena apa yang dia perjuangkan, apa yang dia korbankan ternyata tidak sesuai dengan harapan. Nah, ini makanya kenapa faktor kegagalan ini yang paling banyak bikin orang gampang putus asa. Nah, yang ketiga, yang terakhir, yang keempat, merasa sendiri. Ya, Mm-mm. bahaya dari merasa sendiri adalah bisa menyudutkan kesedihan. Yap. Bisa merasa lonely, merasa kesepian. Lalu merasa kegagalan yang terus-menerus sehingga pikirannya akhirnya negatif, ya. Pikiran negatif itu akan lebih mudah muncul.
Akibatnya mengalami ketakutan akut alias parnoan ya, Mm-mm. dan frustasi ya, gampang frustasi gara-gara merasa sendiri, merasa kesepian ya, karena dia merasa sendiri dan nggak ada orang yang menguatkan. Nah, gitu Mbak. Jadi ada 4 faktor Mm-mm. tadi ya. 4 faktor tadi, kurangnya motivasi, faktor Iya. lingkungan, Mm, terus yang ketiga itu mm-mm. kecewa karena satu harapan, terus merasa sendiri. Bener Kegagalan gak? ya. Ya, Ya. kegagalan, faktor kegagalan ya. Oke, faktor kegagalan. Nih Ya, Mbak, ada nggak sih Mbak ya. dampak yang bisa Mm-mm. terjadi pada orang-orang yang mudah putus asa? Kalau ada, seperti apa nih Mbak Mm-mm. dampaknya? Hmm. Faktor utamanya itu udah pasti ya, bisa menghambat kesuksesan seseorang ya, Hmm. karena dia tidak memiliki kemampuan untuk bersaing secara sehat ya. Lalu dia udah nggak punya daya saing, jadi dia juga sulit menerima dan menghadapi kesuksesan orang lain. Kalau ada orang sukses, bawaannya jadi jealous, jadi iri gitu ya. Hmm, mm-mm. Padahal itu sebenarnya harus jadi motivasi dia gitu loh, kesuksesan orang gitu, bukan jadi menghambat ya. Nah, ini malah jadi menghambat kesuksesan dirinya dia sendiri. Nah, lalu orang yang putus asa biasanya kehilangan visi misi hidupnya karena dia fokusnya sama kegagalannya dia gitu. Dia Mm-mm. fokus dengan frustasinya dia gitu. Dia nggak bisa bangkit gitu. Dia fokus dengan terus kenapa begini begini begini, terus aja dengan emosi yang negatifnya dia gitu. Lalu akhirnya yang terakhir adalah orang yang putus asa itu mudah sekali negatif thinking terhadap hal apapun yang dirasakan, hal apapun yang dialaminya, hal apapun di lingkungannya. Mm-mm. Begitu, Mbak. Oke. Dampaknya seperti itu, ya. Oke, Mbak Herlina. Ini juga Ya, yang tadi kan udah dijelasin juga nih. Tapi apakah ya. kekhawatiran itu dari keputusasaan, Mbak? Mm-mm. Iya, bisa jadi iya, tapi Jadi, jenjangnya agak jauh ya, masih jauh, masih agak jauh gitu oh, ya. masih agak Eh, jauh. ya, karena sebenarnya khawatir itu merupakan tingkat emosional yang ringan. Mm-mm. Gitu ya. Tapi kalau kekhawatirannya, Mm-mm. kalau seseorang itu menjadi nggak terkendali, ya berlebihan, ya khawatir berlebihan sampai ganggu aktivitas sehari-hari, nah itu nantinya bisa menjadi gangguan kecemasan atau anxiety disorder ya, seperti yang udah disebutkan di awal bahwa putus asa itu adalah gejala awal dari berbagai perilaku dan kondisi kesehatan mental seseorang, yaitu salah satunya Mm. gangguan kecemasan. Nah, jadi jangan sampai khawatir. Khawatir itu kan cemas ya, khawatir yang lebay, Mm-mm. yang berlebih ya. Karena nantinya secara bertahap ya, dia bisa menyebabkan keputusasaan. Gitu. Jadi dia Mm-mm. memang cikal bakal dari keputusasaan Mm-mm. ya. Jadi Oh, oke. iya betul, khawatir, cemas. Nah, itu cikal bakal dari keputusasaan. Jadi hati-hati Oh, gitu. mm. Oh. Ya. Oke nih Mbak, ini ada lagi nih. Ya, Ya. kalau Ya. misalkan jika rasa putus asa ini berlarut-larut nih Mbak, apakah berbahaya bagi kesehatan psikis ataupun mental nih bagi seseorang tersebut? Ya pastinya ya, karena disebutkan tadi lagi di awalnya bahwa dia merupakan salah satu penyakit psikis atau mental ya. Oh. Udah pasti iya kalau dia putus asa berlarut kan tadi sudah disebutkan ya bahwa dia akan mengalami stres ya, stres berkepanjangan gak ditangani, Hmm. akhirnya depresi. Akhirnya depresi Hmm. itu bisa beneran sakit jiwa ya, Hmm. alias gokil. Nah, ini jadi bahaya. Oke. Jangan Hmm. dibiarkan berlarut dalam kegagalan. Karena dalam Hmm. kegagalan itu banyak faktor ya, ada kekecewaan ya, ada frustasi ya. Lalu Hmm. ujungnya stres dan akhirnya depresi gitu. Hmm. Jadi jangan sampai berlarut. Penyakit psikis ini kalau dibiarkan berlarut dia akan banyak. Jadi ada anxiety disorder yang tadi ya, bipolar. Jadi bisa kemana-mana jadinya. Bisa Wah. nambah-nambah gitu. Kalau nambah job, nambah kerjaan, nambah uang sih boleh ya. Jangan nambah Ya, penyakit mental. ya, Jangan deh, mania. jangan. Iya, aduh jauh-jauh ya. Gitu Mas Ilham. Oke nih Mbak, ini kalau misalkan udah Mm-mm. kayak gitu, gimana sih cara kita Mm-mm. untuk mengobati diri kita sendiri untuk ya menghindari adanya, untuk minimalisir lah keadaan tersebut atas keputusasaan ini? Ada nggak sih Mbak? Atau obatnya ada dari psikoterapi? Apakah ada obat-obatan? Apa gimana Mbak? Monggo. Yang pertama tuh ya, maksudnya supaya kita bangkit ya dari keputusasaan ya. Mm-mm, mm-mm, Arahkan dulu
fokus dulu pada tujuan hidup yang dicita-citakan. Apa Mm-mm. tujuan hidup yang akan dicapai, yang diraih ya. Jangan Mm-mm. terus-menerus fokus pada kegagalan. Jadi pikiran itu akan terus tertuju pada apa yang kita pikirkan. Jadi kalau kita Mm-mm. tujuannya apa fokusnya pada kegagalan, terpaku pada kegagalan, ya akan terus otomatis mengalami kegagalan. Nah, tapi Mm-mm. kalau kita terus fokus pada tujuan, maka hambatan nggak akan jadi hal yang menakutkan gitu. Mm-mm. Tapi kalau sebaliknya kita fokus pada hambatan atau kegagalan, ya udah kita akan kehabisan daya juang. Nah, lalu Mm. bagaimana caranya supaya bisa bangkit lagi dari keputusasaan? Iya. Berani ambil risiko, ya. Oke. DFM ini harus berani ngambil risiko. Semua Mm-mm. hidup itu pasti memiliki dua sisi ya. Dalam Iya. kehidupan selalu ada dua sisi ya, dari Mm. kanan, kiri, atas, bawah, depan, belakang gitu ya. Jadi Iya. akan ada selalu kesuksesan dan juga ketidaksuksesan. Ya, Mm. jadi harus berani keluar dari zona Zona nyaman. nyaman. Iya, 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 iya. berani mengambil risiko yang sekiranya memang sesuai kemampuan ya, sehingga Heeh. kita bisa terus sukses ya dan mengembangkan potensi diri. Lalu yang terakhir, selalu memiliki berbagai cara untuk segala persoalan yang hadir. Jadi nggak cuma terpaku pada satu atau dua cara aja, tapi berbagai cara. Jadi misal satu cara belum berhasil ya, satu cara gagal, pakai cara yang lain. Dua cara gagal, pakai cara yang lain. Gitu. Cari terus alternatif cara lain yang bisa digunakan untuk terus berhasil. Jangan Mm. putus asa. Terus semangat gitu, Mas. Oke, berarti berani mengambil resiko ya dan Iya, berani keluar dari zona nyamannya. iya Oke, betul. mantap. Nih dikip nih. Mantap. Heeh. Makasih Mbak Erlina. Iya. Oke Mbak, aku punya Hmm, pertanyaan juga nih buat Mbak hmm, Herlina. Mungkin ya. setiap orang termasuk aku juga pasti ada Hmm, saat-saat di mana tuh kita harus menyerah. Ya nggak sih Mbak? hmm, Mungkin karena target yang ketinggian atau mungkin memang kita tahu kapasitas diri kita nggak bakal sampai sana. hmm, Kapan sih hmm, Mbak kita itu harus menyerah sama keadaan gitu? hmm. Tadi seperti tadi ya, kalau menyerah berarti masih ada usaha, Hmm. masih ada keinginan dia hanya ya berusaha, tapi oh ternyata masih begini. Nah, kapan gitu ya? Kapan Iya. batasnya? Nah, kapan kita tahu kalau kita merasa usaha kita udah maksimal, ya, usaha kita udah maksimal kita lakukan, ya, tapi ternyata masih belum ada eh, apa namanya hasil yang diinginkan. Nah, itu kita harus cari tadi yang tadi kita harus cari alternatif ya. Misalkan kita menginginkan hal A tapi belum bisa tercapai, ya udah kita tunda dulu, kita pending dulu hanya untuk sementara ya, Hmm. hanya untuk menghindari keputusasaan. Jadi bila mana udah optimal kita merasanya ya kita merasa optimal usaha kita tapi ternyata belum mencapai target yang diinginkan, jangan menyerah. Itu target yang kita inginkan itu dikit dulu sementara. Hmm. Nah, mungkin ternyata misalkan ya tadinya mau jadi penyiar gitu, udah berusaha semaksimal mungkin sampai browsing ini, browsing itu, kuliah ini, kuliah penyiaran, tapi ternyata belum, tapi ternyata menemukan bakat lain gitu di misalkan jadi dokter bahkan seperti itu ya misalkan ya. Nah, kita lihat dulu sudah seoptimal apa usahanya. Kalau memang ternyata sudah merasa optimal, ya sudah ganti dengan alternatif lain, dengan cara lain, dengan target lain. Yang target utama di keep dulu. One day ada kesempatan lagi itu bisa untuk eh, diproses lagi. Nah, seperti itu Mbak kira-kira. Mm-mm. Oke, berarti saat itulah sebenarnya kita boleh menyerah gitu ya Mbak ya. Boleh, tapi ingat ya, menyerahnya tetap jangan Tetap harus berkepanjangan. bangkit. Tetap harus dalam lingkungan yang positif, tetap terus Oke. dalam lingkungan dan orang-orang yang memiliki positive vibes, ya, Mm-mm-mm. Oke. positivity, ya. Heeh. Tadi kalau ngomongin tentang menyerah karena suatu Mm, target atau tujuan hidup, mm, eh, untuk menghindari yang namanya kekecewaan atau kegagalan, mm, menurut Mbak mm, Herlina mm, itu bagaimana sih Mbak seharusnya kita menempatkan target dan ekspektasi terhadap satu hal? mm. Ya, kayak tadi ya saya bilang, yang utama dilihat dulu kemampuannya, ya. Misalkan pengennya kerja di kantoran, ya, tapi belum lulus kuliah gitu ya. Tapi misalkan nggak kuliah bahkan gitu ya.
Mm-mm. Nah, lihat dulu. Jadi ekspektasinya jangan ketinggian dong, gitu ya. Disesuaikan dulu kenyataan. Selain kemampuan, kenyataannya seperti apa gitu. Kita bisa boleh bermimpi, boleh memiliki cita-cita yang besar, tapi Mm-mm. lihat dulu dengan sikon keadaan diri sendiri, dengan kemampuan, baik kemampuan mental, fisik, finansial gitu ya, kemampuan berpikir itu juga harus didetailkan gitu ya, di mana nih kemampuan aku di mana gitu, bakat bakat minatnya di mana itu harus juga terarah gitu, jangan cuman BM ya banyak mau gitu ya. Jadi Mm-mm. akhirnya jadi cuman angan-angan, ngayal gitu ya, cuman cita-cita doang. Tapi kemampuannya ternyata usahanya juga nggak ada, kemampuannya minim, usahanya nggak ada. Gampang banget putus asa nih jadinya. Kayak Mm-mm. gitu, Mbak. Hmm, Oke, oke. Itu soal menempatkan target dan ekspektasi. Ini kalau misalkan ya. kita udah menyerah nih, Mbak Erlina. Hmm, hmm, Misalkan aku punya temen curhat hmm, sama sama hmm. aku. Dia nyerah sama Ya. hubungan yang sedang dia jalani, bla 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 bla. Heeh, heeh, Sebenarnya heeh. Mbak, aku juga bingung sih merespon orang yang curhat ke aku soal itu. Mungkin karena aku Hmm, belum pernah ngerasain atau aku nggak ada di posisi dia. Menurut Mbak Herlina, apa sih Mbak sebetulnya yang hmm. dibutuhkan oleh seseorang yang sedang menyerah atau bahkan putus asa? Nah, yang dibutuhkan udah pasti dukungan emosional. Hmm. Nah, dukungan emosional. Jadi kalau misalnya dia curhat, mungkin dia nggak butuh ya, dia nggak butuh saran, dia cuma hanya butuh didengar gitu ya. Hmm. Dia cuma butuh didengerin aja gitu ya. Udah kita jadi pendengar yang baik aja walaupun kayaknya gitu ya, capek bener gitu ya. Gitu. Tapi dia memerlukan dukungan emosional gitu loh. Dan dia harus berada dalam yang seperti tadi disebutkan lingkungan yang positif, lingkungan yang bisa memotivasi dirinya untuk bangkit kembali, untuk semangat kembali untuk berjuang. Kalau dia tetap berada misalkan di lingkungan yang sama, yang menekan dia, yang justru menjadikan dia gampang frustasi, ya sama aja dia akan lebih mudah lagi untuk putus asa. Jadi Hmm. kita harus tetap memberikan dukungan emosional, terus juga dia harus selalu berada dalam lingkungan yang bisa membahagiakan dia, membawa kebahagiaan dia, membawa keceriaan ya, bukan fokus pada apa yang dia rasakan, fokus dengan energi atau emosi negatif yang dia rasakan. Jadi dia harus Mm-mm. berada di orang bersama dengan orang-orang yang memang bisa membangkitkan energi-energi positif buat dirinya dia, selain dukungan emosional tadi. Mm-mm. Gitu, Mbak. Berarti sebenarnya mereka ini butuh dukungan emosional. Kalau Hmm. misalkan pun kita nggak bisa ngasih saran, sebenarnya mereka lebih butuh untuk didengarkan kali ya Mbak ya. Betul, iya. Karena kan salah Mm-mm. satu ciri orang yang memiliki perilaku putus asa dia karena dia kurang motivasi, kurang Mm-mm. minat atau Ya. hilangnya motivasi. Dia nggak semangat. Nah ya, kalau orang ciri-ciri orang memiliki perilaku putus asa tuh dia nggak punya semangat. Terus dia Ya. nggak mau tuh mencoba kembali usahanya yang gagal gitu ya. Mm-mm. Nah udah pasti orang yang putus asa ini ciri-cirinya dia nggak punya optimis yang baik. Ya. Jadi bawaannya pesimis terus gitu. Pikirannya negatif terus. Nah, satu hal lagi orang yang seperti ini, putus asa ini kepercayaan dirinya rendah. Jadi Mm-mm. imunnya juga berkurang. Jadi bisa dia gampang lelah ya. Nah, terus jadi emosionalnya labil dan bisa jadi orang yang temperamen Temperamen. gitu. Iya, Oke. hanya gara-gara dia putus asa gitu, Oke Mbak, Mbak. ada WhatsApp nih. Ya, Ini dari oke. Bang Adip. Hmm. Assalamualaikum semuanya. Jadi, Semoga selalu salam. dilindungi Allah. Mau tanya nih, Mm-mm. apakah mungkin Mm-mm. semua Mm-mm. kalangan bisa putus asa? Mm-mm. Nah, gitu. Apa saja yang dibutuhkan orang yang sedang mengalami hal tersebut? Terima kasih. Nah, ini ngomongin kalangan nih Mbak. Apakah semua kalangan mempunyai Hmm. kemungkinan yang sama untuk bisa putus asa? Silakan Mbak. Iya, jawabannya iya banget gitu loh. Mm-mm. Setiap orang mau kalangan apa nih? Kalangan hayangan, kalangan atas, menengah, bawah, semua orang. Ya tadi seperti saya bilang bahwa hidup itu selalu ada dua sisi ya, Mm-mm. atas bawah, depan belakang, sukses dan ketidaksuksesan. Jadi semua orang pasti siapapun dia gitu ya bisa mengalami keputusasaan, tapi balik lagi pada Mm-mm. keadaan dirinya dan kesehatan mentalnya sendiri gitu. Oke. Kalau dia balik lagi ya ke lingkungan, dia berada dalam lingkungan yang
positif, lingkungan yang bermotivasi baik, dia akan tetap dengan mudahnya bangkit, dengan mudahnya pantang menyerah, dia akan dengan mudahnya bilang goodbye, bye bye, putus asa. Nah, jadi setiap kalangan bisa bisa banget gitu loh, putus asa. Pastinya pernah juga mengalami putus asa. Tapi sejauh mana dia putus asanya untuk bangkit, nah itu Hmm, balik lagi kepada pribadi seseorang dan juga kesehatan mental seseorang. oke, siap. Kayak gitu. Ini Mm-mm. agak rame soalnya WhatsApp-nya, Mbak. Oh ya, ya boleh boleh. Ini Oke dari oke, Bang sorry. Bang Andi Javapati Mm. juga nih, Mbak. Dalam kehidupan ini udah Mm. pasti setiap usaha berbisnis ada halangan dan cobaannya. Nah, untuk Mm, 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 mensiasati agar kita, khususnya saya pribadi, tetap tegar dan optimis, selalu melangkah dan pasti ke depannya, itu bagaimana, mm, Mbak? Salam mm. sehat dan sukses selalu. Untuk Yang mensiasati, pertama, mm-mm, siasatinya, yang pertama gini, setiap apapun kondisi ya, mau kondisinya baik ataupun kurang baik, harus bisa terima dulu. Nah, terima dulu kenyataannya. Nah, mau kenyataannya kurang baik, misalnya hari ini, karena setiap hari tuh pasti nggak sama, gitu kan? Tidak ada mm-mm. hari yang sama, namanya juga hari Senin, Selasa, Rabu, namanya beda gitu ya. Iya. Nama hari nggak sama, pasti setiap hari kondisinya akan berbeda. Nah, kita harus terima dulu, siap menerima kondisi apapun gitu. Dan jangan lari dari masalah. Setiap Hmm. persoalan dihadapi, dicari solusinya. Lalu hindari hal-hal yang bisa mempersulit keadaan. Nah, yang paling utama harus selalu berusaha menenangkan diri. Nah, kalau udah tenang gitu ya, itu pasti kita bisa untuk semangat. Coba tadi Mas siapa tuh namanya itu ya? Bang Selalu Andi, Bang untuk Andi. menanyakan, oh Bang Andi, selalu Mm-mm. menanyakan perasaan diri sendiri. Bagaimana perasaan saya hari ini? Nah, selalu berikan positive vibe pada diri sendiri. Wah, perasaan saya hari ini tenang, adem, ayem, sejahtera, makmur, kaya raya, sukses. Nah, selalu memberikan positive vibe pada diri sendiri. Dan saya Mm-mm. selalu semangat, saya selalu memiliki energi yang besar, yang kuat untuk maju, untuk sukses, untuk mengembangkan potensi diri, dan sebagainya. Seperti itu. Oke, itu dia Bang Andi ya. Ya. Semoga menjawab. Nah, kalau Hmm. ini nih terakhir nih Mbak nih sebelum kita mengakhiri Yes. acara nih Mbak nih. Waduh, Ada nggak nggak nih berasa Mbak ya. nih? Heeh. Iya, Heeh. cepet banget udah mau Iya, 4 menit iya. lagi nih. Lagi Ada seru-serunya nggak nih? padahal. Nih mau minta tips-tips positifnya nih Mbak terkait tema pagi ini. Apa nih Mbak? Monggo. Nah, itu tadi ya, Devamania ya, yang balik lagi, usahakan kalian tuh harus selalu berada di dalam lingkungan ya yang positif dan berkumpul dengan ya komunitas atau orang-orang yang positif ya, yang selalu bisa memotivasi diri untuk sukses dan membuat diri untuk bahagia. Ya, ingat dalam hidup itu pasti nggak lepas dari berbagai persoalan. Tapi jangan fokus pada persoalan itu, jangan fokus pada beban itu, jangan fokus pada kegagalan. Fokus bagaimana diri itu bisa bahagia. Hal simpel apa yang bisa membuat kalian bahagia, lakukan. Misalkan dengan ya cuman nyemil-nyemil doang, tapi jangan kebanyakan ya. Itu bisa bikin mood boosternya naik Iya. dan bahagia. Atau tersenyum aja, banyak tersenyum di cermin aja gitu. Oh ya, saya orang yang eh, bisa sukses, saya orang yang maju, saya orang yang bisa tenang dalam menghadapi segala persoalan. Saya pasti bisa bangkit dari keterpurukan, saya pasti bisa untuk lebih maju dan sukses. Nah, itu harus di apa ya, di main booster ya. Boosternya harus di sorry, pikirannya harus terus di yang positif. Makanya harus berada dalam lingkungan yang positif ya. Lalu seperti tadi saya bilang, hindari hal-hal yang bisa mempersulit keadaan ya. Terus selalu berusaha untuk menenangkan diri. Jadi kalau udah tenang, lalu coba hal-hal baru yang sekiranya bisa menyenangkan hati untuk membuat diri kalian itu lebih semangat. Nah, yang terakhir yang tadi sudah disebutkan, harus bisa menerima dulu kenyataan kondisi yang ada. Ya, nggak usah lari dari kenyataan, jangan lari dari kenyataan. Capek, lari itu capek ya, butuh energi ya. Jadi setiap persoalan itu pasti ada solusinya, ya. Setiap persoalan itu pasti ada solusinya. Jangan mau Oke. pokoknya pantang menyerah, pokoknya harus jangan mau putus asa, harus pantang menyerah. Bye bye putus asa. Wah, oke. Satu yang Nurul tangkap dari yang paling membekas itu Ya, adalah jangan hanya fokus pada kegagalan sih, Mbak Erlina. betul. Yes. Iya, iya, betul sekali. Mm-mm. Karena itu Oke, salah satu faktor utama dari mm-mm.
putus asa tadi yang Oke, disebutkan. siap. Oke, Mbak Herlina Indrawati SPSI, Ya, MPSI Psikolog Humanika Consulting. Terima kasih banyak, Mbak, untuk talk show-nya pagi sama-sama, ini. makasih. Kita sama-sama belajar Makasih Mbak juga. Nurul, Mas Mm-mm. Ilham, BFM, Mbak terus Herlina DF juga Mania, makasih. sehat Ya, selalu. Thank you juga buat DV saya selalu Mania. ceria. Mm-mm. Ya. Sehat ceria. Atas partisipasinya yang sudah menyimak, tadi juga yang sudah bertanya. Nanti buat yang ketinggalan, ada di YouTube kita, bisa dicek ya Bang Ilham di 103,4 DFM. Oke Mbak Herlina, itu aja untuk pagi ini. Semoga bermanfaat. Sehat Ya, selalu Mbak. DV saya Mania, terima selalu kasih semua. banyak. Mm-mm. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.